Agustus 2015. Kemudian pelatihan kompetensi tenaga kesehatan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Yayasan Puli 6 Februari 6 Februari maksud kami Februari 2017. Fundamental Critical Care Support oleh Perdisi juga Bali 2017. Kemudian kami lanjut workshop khusus manajer pelayanan pasien dan standar nasional akreditasi rumah sakit atau SNAS ya, disingkat SNAS oleh KAS ya, Jakarta 2018. Kemudian ada workshop program peningkatan mutu dan kesehatan pasien oleh KAS Jogja Agustus 2018. Workshop aksesor internal rumah sakit sesuai standar oleh KAS juga Maret 2020. Seminar Persi penerapan SIM RS ya di era digital health guna efisiensi dan pelayanan manajemen rumah sakit oleh Persi Mei 2021. Workshop tata kelola rumah sakit standar SNAS ya oleh KAS ya Juni 2021. Sekolah CEO Business Hack Juni 2022 luar biasa. Kelas Marketers Mark Plus Inc ya Oktober 2025. Kemudian juga beliau juga mempunyai pengalaman kerja yang pertama dokter jaga UGD ya di RS Mitra Husada Makassar sampai dengan Juni 2010. Kemudian ada dokter PTT Sinjai Barat Sulawesi Selatan sampai dengan Juli 2011. Dokter jaga UGD Rumah Sakit Awal Bros Makassar sampai dengan September 2014. Koordinator dokter UGD Rumah Sakit Awal Bros Makassar sampai dengan Januari 2018. Kemudian ada asisten medis RS Bros ya November 2023. Dokter Primaya Hospital Herstaning sampai dengan dari Desember, maksud kami dari Desember 2023 sampai dengan sekarang. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya informasikan kembali. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ketik langsung pertanyaannya di kolom chat yang sudah kami bagikan sebelumnya. Dan dapat juga bertanya langsung ya, setelah sesi penyampaian materi ini selesai. Untuk itu, mari kita sambut bersama pembicara kita malam hari ini, Bapak Dr. Oki Yensi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Alex. Sama-sama. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan selamat tahun baru Imlek bagi merayakan dan saudara-saudara kita yang merayakan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Meskipun di luar sana masih kedengaran keras perang dan sebagainya, tapi kita tetap hadir di sini untuk ini ya webinar kita sharing-sharing. Hari ini saya bukan sebagai guru atau mentor yang mengajar gitu, tapi kita saling sharing saja. Saya bukan orang yang tahu semuanya, tapi mungkin lebih duluan belajar dan kita bisa saling berbagi ilmu. Saya izin share screen. Izin ini slide-nya sudah terlihat, Pak Alex? Ya, terlihat Pak. Sudah ya? Terlihat Pak Dokter, thank you. Baik. Eh, Pada malam hari ini kita diskusi terkait dengan eh, ya pedoman gizi terbaru Amerika. Jadi kan kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat beberapa bulan yang lalu sudah di launching pedoman gizi terbaru di Amerika. Pertanyaannya apakah itu terbaik untuk Indonesia? Atau jangan-jangan Indonesia punya pedoman gizi tersendiri yang berbeda atau mungkin cuma namanya aja berbeda gitu kan, namun ternyata penting. Ini kenapa ini kita bawakan? Karena ini masih hot topic dan
Ini tidak ada hubungannya dengan perang Amerika ya, dengan Iran itu tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi lebih condong untuk kita belajar kembali tentang gizi, terutama dalam hal gizi vegan, apakah bermakna untuk kehidupan kita sehari-hari. Outline pada malam hari ini kita bagi menjadi 6 latar belakang, kemudian guideline diet baru Amerika, dan guideline diet di Indonesia, khusus untuk kita sendiri, kemudian apakah sesuai untuk Indonesia, dan kesimpulan. Nah, kita mulai bahas dengan latar belakangnya. Eh, ini kita cerita dulu ya di kondisi di luar sana. Ternyata ini adalah sumbernya dari data WHO, nanti bisa di search juga di googling. Penyebab kematian di luar sana, di bangsa Amerika sana, itu 77% itu adalah disebutnya non-communicable disease. Oh ya, mohon maaf ini ada beberapa yang saya ambilnya dari luar, sehingga saya berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa awam, semoga bisa dipahami. Non-communicable disease ini adalah penyakit yang muncul akibat yang bukan penyakit menular. Kalau zaman tahun 1800-an yang zaman dahulu, itu seringkali orang eh, meninggal karena penyakit communicable atau penyakit menular. Yang sekarang kalau di Indonesia itu paling tinggi adalah TBC. Nah, ternyata di luar sana di Amerika, 77% artinya 77 orang dari 100 orang yang meninggal, itu meninggalnya itu karena non-communicable disease, penyakit yang tidak menular seperti jantung, stroke, dan sebagainya, kanker dan sebagainya. Jadi penyakit yang memang didapatkan bukan karena ditularkan oleh orang lain. Nah, sisanya itu communicable, maternal atau ibu, kemudian anak-anak dan masalah nutrisi. Yang 6% itu karena trauma atau injury dan yang lainnya itu ini tahun 2021 ya. Artinya masih waktu itu masih zaman-zaman lepas COVID. Nah, kemudian ini nih, top cause of death-nya. Penyebab utamanya paling tinggi adalah apa? Penyakit jantung koroner. Itu sampai 146. Kemudian waktu itu 2021 ada COVID-19, ada Alzheimer, itu penyakit pikun, kemudian stroke, penyakit paru obstruksi kronik, dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak. Kemudian mereka bagi juga menjadi wanita dan laki-laki. Nah, penyebab utama lagi-lagi penyakit jantung koroner, kemudian Alzheimer, COVID, dan stroke yang utama. Dan pada laki-laki sama, penyakit jantung koroner. Hari ini kita tidak akan bahas tentang penyakit jantung koroner, tapi kita lebih banyak membahas tentang gizi. Ini menjadi latar belakang kenapa Amerika mengubah eh, pedoman gizinya yang terakhir kali dibuatnya tahun 92 itu diupdate yang baru di tahun 2025 sampai 2030 ini. Ini perbandingannya. Kalau kita lihat bersama, ini piramidanya seperti biasa ya, piramida normal. Jadi kalau kita lihat yang paling bawah itu agak lebar, artinya porsinya dalam makanan sehari-hari di Amerika sana itu paling banyak, yaitu roti, sereal, ada nasi juga, pasta. Itu kurang lebih 6 sampai 11 serving atau porsi dalam makanannya. Kemudian di atasnya ada sayur-sayuran, ada buah-buahan 3 sampai 5 porsi. Kemudian mereka juga sering makan minum susu, yogurt, ada juga keju, kemudian daging, kemudian ikan, telur, kacang-kacangan. Nah, paling kecil di atas adalah lemak, kemudian gula dan garam. Nah, ini piramida yang dulu dipakai sampai 2025. Nah, yang terbaru mereka membaliknya. Jadi berubah menjadi piramida terbalik, di mana paling paling besar di atas itu kalau kita lihat adalah protein, dairy itu susu dan telur, kemudian mereka sebutnya healthy fats atau lemak baik. Mereka tidak sebut lagi lemak pada umumnya, tapi lemak baik gitu ya. Nanti kita akan jelaskan di belakang apa maksudnya. Kemudian coba perhatikan yang sebelah kanannya itu vegetables and fruits, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini coba lihat dari atas sebelah kanan, kalau kita perhatikan agak ke tengah sedikit sampai ke bawah nih, lumayan banyak porsinya. Nah, kalau yang tadi protein, dairy, dan healthy fats sebelah kiri, tapi memenuhi sepertiganya. Nah, sepertiga bawahnya lagi adalah whole grain. Nah, disebutnya whole grain artinya
makanan yang masih 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 dalam kondisi utuh, belum diproses lebih lanjut, gitu ya. Nah, protein whole foods, sayur buah sebagai dasar, bukan lagi roti dan sereal. Jadi kita lihat sebelah kiri, paling banyak itu roti dan sereal, tapi sebelah kanan sudah whole grain dan porsinya itu lebih sedikit. Jadi lebih banyak memenuhi sayur buah sebagai dasarnya, ya. Nah, apa yang berbeda dari pedoman gizi terbaru dari Amerika ini? Jadi mereka menyarankan untuk konsumsi real food. Nah, disebut real food ya, artinya selama ini ada juga makanan yang palsu gitu ya. Tapi bukan itu maksudnya. Real food artinya makanan itu tidak diolah menjadi bentuk yang lebih yang bukan aslinya. Yang paling sering mereka konsumsi adalah kalau kita biasa lihat di film-film atau mungkin ada teman-teman expat yang bikin sarapan atau dinner dengan kita itu apa? Misalnya nugget. Itu kan bukan bentuk aslinya gitu ya. Mereka sudah ubah menjadi bentuk yang berbeda gitu. Ataupun misalnya roti dan sebagainya. Itu bukan real food. Nah, dimaksud dengan real food adalah makanan yang memang masih asli. Misalnya sayur-sayuran yang masih raw, biasanya sih mereka cuma siram dengan minyak zaitun, kemudian harus dimakan. Kemudian protein berkualitas di setiap waktu makan. Jadi mereka mengutamakan adanya protein yang berkualitas dari mana asalnya itu bisa dari hewani maupun nabati. Namun di sini kita selalu menganjurkan untuk menggunakan protein yang nabati. Kemudian lemak sehat tidak lagi dimusuhi. Kita akan jelaskan lagi di bawah. Jadi lemak itu selama ini kan jadi momok gitu ya. Kalau kita lihat yang sebelumnya, lemak itu ditaruhnya paling atas dan sedikit gitu ya. Kalau di sini ada nih yang sebelah tengah nih, ada apukat sumber dari lemak baik, ada juga olive oil di tengah, gitu ya. Kemudian ada sayur buah dan whole grain, jadi biji-bijian, padi-padian itu whole grain. Kemudian menghindari ultra processed food. Nah, yang paling sering adalah ketika teman bertemu, kemudian mungkin nonton bareng lah di sana, suka nonton ini ya, Amerika Football. Itu seringkali kalau kita lihat apa? Mereka makan seperti snack yang dalam bungkusan gitu ya. Nah, kita aja suka juga sih, itu kan enak tuh karena ada lemaknya, ada tinggi garam juga gitu kan, tinggi sodium. Itu enak tuh untuk teman kita apa bercanda dengan teman dan sebagainya. Tapi itu adalah ultra processed food, termasuk dalamnya itu biskuit, itu semua adalah ultra processed food, bukan lagi bentuk aslinya. Sudah diproses dengan berbagai macam proses sehingga berubah dari bentuk aslinya. Kemudian added sugar tidak lagi direkomendasikan. Added sugar artinya makanan-makanan kita dikurangi tambahan gulanya. Nah, ini berkaitan dengan sumber masalah utama sekarang dan termasuk mirip juga di Indonesia, di mana kalau kita tahu bersama saat ini, kalau dulu-dulu itu orang melihat bahwa obesitas itu sebagai satu hal yang oke, dia cuma berat badannya berlebih gitu kan. Itu sebagai salah satu hal yang mungkin kelihatannya jelek dan sebagainya gitu. Tapi sekarang ini dari perhimpunan endokrin itu mereka menyampaikan bahwa obesitas merupakan penyakit karena obesitas itu adalah sumber dari munculnya kalau kita sebutnya di kedokteran resistensi insulin, insulinnya mulai terganggu sehingga ujungnya adalah diabetes. Nah, diabetes berkaitan dengan hipertensi dan ujungnya tadi yang kita lihat sumber masalah penyebab kematian terbesar adalah penyakit jantung gitu ya. Nah, itu dari dasarnya. Ternyata dasarnya adalah dari makanan yang setiap hari mereka konsumsi. Konsumsi kan ada added sugarnya gitu ya. Nah, itu kita akan bahas lagi di belakang. Nah, kemudian di piramid yang baru ini itu protein yang dulunya itu sebagai opsional itu mereka sudah mewajibkan, maka dipasangnya di atas ini. Mereka memasang 1,2 sampai 1,6 gram per kilogram berat badan. Jadi misalnya eh, seseorang dengan berat badan 70 kilo, maka protein kebutuhan protein satu harinya itu kurang lebih sekitar 77 atau sekitar 80 gram. 80 gram itu ya lumayan banyak lah. Itu dibagi menjadi 3 kali makan ya, termasuk kalau misalnya ada snack juga, itu dimasukkan dalam makanannya. Kemudian vegetables, sayur-sayuran dan buah, itu dibagi menjadi 3 porsi
sayur-sayuran, kemudian 2 porsi buah. Ini dan harus setiap hari dimasukkan. Jadi mereka wajibkan untuk tinggi serat. Serat itu cuma ada pada sayur dan buah. Dan diharapkan sayurnya itu real food, masih belum tidak diubah menjadi bentuk yang lain. Kemudian whole grain, kemudian itu sekitar 2 sampai 4 porsi maksimal. Jadi dikurangi itu jumlah karbohidratnya yang masuk. Nah, makanan ini seharusnya menstabilkan kadar gula dalam darah mereka, kemudian mensupport untuk otot dan mengurangi rasa lapar gitu ya. Ini yang mereka sarankan. Nah, kemudian mereka minta juga untuk lebih banyak eh, mengkonsumsi tadi yang saya ceritakan adalah whole food atau makanan yang utuh. Jadi buah itu langsung dimakan, tidak terlalu banyak diproses. Sayur-sayuran pun begitu juga. Protein mereka menyarankan menggunakan animal source gitu ya. Kemudian whole grain, gandum utuh, biji-bijian utuh, kemudian full fat dairy. Full fat dairy ya. Nah, kalau di kita kan rata-rata kalau mau apa itu langsing atau menjaga berat badan kan pasti low fat gitu ya. Kalau ini mereka full fat dairy, jadi susu yang tinggi lemak gitu ya. Dan di puncaknya adalah mereka sebutkan bahwa hati-hati ultra processed food. Nah, kalau kita lihat hampir setiap hari makanan-makanan yang kita, terutama snack, itu ultra processed food. Nah, kemudian tidak semua gula itu sama, tapi mereka mencantumkan bahwa gula yang asalnya itu dari buah ataupun dari plain dairy atau makanan yang alami itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah gula yang ditambahkan pada ultra processed food. Nah, contoh yang tadi saya katakan bahwa snack, cracker, gitu-gitu. Ataupun misalnya kalau mereka suka makan nugget, sosis, itu semua ada ultra processed food dan di mana itu sebagai apa ya? Kalau kita sebutnya penambah poin untuk kemudian hari cikal bakal menjadi kanker. Apalagi kan mereka mudah sekali ya, mereka setiap pagi itu memberikan ke anak-anak mereka sosis, kemudian ada telur, kemudian nugget gitu kan, itu sebagai sarapan sehari-hari. Nah itu ada banyak gulanya yang muncul dalam situ gitu ya. Nah, itu akan menjadi cikal bakal untuk masalah di kemudian hari dan membuat metabolismenya itu jadi diganggu. Nah, ini yang paling penting. Mereka menyarankan bahwa kesehatan gut itu adalah ya, usus. Ini dibahas lebih lebih detail. Jadi kalau di tahun 92 tadi tadi tidak disinggung tentang kesehatan usus. Nah, di sini mereka menceritakan bahwa penting sekali ada bakteri baik. Kita kan tahu bersama ya, ada bakteri baik maupun bakteri jahat dalam usus kita. Itu harus eh, disarankan bahwa kita harus memperkuat bakteri baik dalam usus kita. Karena bakteri baik ini akan menjaga sumber-sumber nutrisi yang kita makan, kemudian mereka akan mengkonversinya menjadi nutrisi yang baik dan menjaga kesehatan kita. Nah, sebagai tanda-tanda awal bahwa bakteri baik dalam tubuh kita itu banyak dan berfungsi dengan baik, itu pertama adalah mau ini kan kita terbuka aja gitu ya. Kalau malam-malam semua sudah makan semuanya gitu, jadi tidak gizi dan sebagainya. Jadi pertama itu BAB-nya itu lancar, minimal 1 kali sehari, 2 kali sampai 3 kali oke. Kemudian kedua bentuknya ini kita cerita tentang BAB ya. Kedua bentuknya itu padat, bukan cair ataupun keras. Keras dalam hal ini kita harus butuh proses untuk misalnya mengedan atau misalnya duduk di toilet sampai baca koran gitu ya, sampai baca majalah karena saking lamanya. Harapannya itu ketika kita masuk toilet paling cuma 1 menit sampai 5 menit gitu sudah beres gitu ya. Nah itu artinya proses pencernaan kita baik adanya. Kemudian ketiga, ketika buang air, buang kentut mengeluarkan angin itu tidak berbau yang tajam atau busuk. Nah, kentut yang berbau busuk itu adalah tanda-tanda dari pencernaan kita yang kurang bagus, di mana bakteri jahatnya yang lebih lebih banyak. Dan paling sering itu sering dalam setahun itu biasanya dilihat apakah sering kita terkena diare, gitu ya. Nah, ternyata disebutkan bahwa ultra processed food itu merusak kesehatan usus kita. Dan ternyata banyak kasus-kasus yang ditemukan misalnya kanker, usus besar, itu ternyata berkaitan dengan bakteri baik dalam ususnya gitu ya. Jadi ini hanya bisa dimodifikasi atau diubah, dan itu bisa bisa diubah.
itu bukan seperti kutukan gitu ya, yang sekali kena gitu nggak bisa kena lagi, nggak bisa berubah, itu bisa diperbaiki, bisa kita sebut reversal, bisa kembali ke asalnya, yaitu dengan apa? Yaitu di bawah yang ini, whole fruit and vegetables, perbanyak makan buah dan sayur, makanya tadi itu kalau kita lihat banyak tuh porsi sayur dan buahnya gitu ya. Kemudian fiber rich whole food. Jadi bukan menggunakan apa ya, semacam, saya tidak pernah sebut merek kalau di Indonesia gitu ya, suplemen atau misalnya serbuk yang dicampur dalam air gitu yang diminum untuk meningkatkan apa ya, serat dalam makanan kita, itu tidak disarankan. Kemudian menggunakan ini yang ketiga, makanan fermentasi. Nah, kita beruntung di Indonesia ini kita punya makanan fermentasi yang terkenal, dan sampai kemarin saya ke pasar itu masih murah gitu ya. Satu potong begini cuma Rp5.000 di Makassar. Mungkin Jakarta lebih tinggi atau berbeda harga, saya kurang tahu. Tapi di Makassar, eh, saya sebutnya tempe ya. Tempe, satu potong besar begini 10.000. Nah, di kami itu kami bisa makan habiskan dalam 2 hari. Itu untuk 5 orang anggota keluarga gitu ya. Nah, tempe adalah superfood yang kita selalu banggakan karena itu sangat mudah kita dapatkan di Indonesia, dan di Amerika tuh sulit loh. Saya pernah dengar ada teman di Amerika tuh untuk dapat satu tempe yang di kita itu 10.000, mereka bisa sampai 140.000 gitu dengan kurs di sana gitu. Jadi saking sulitnya mencari tempe, mereka berpindah ke yang lainnya. Kalau di Jepang mereka mengagungkan natto gitu ya. Tapi intinya tuh, makanan fermentasi itu sangat baik untuk usus kita gitu ya. Nah, kenapa saya fokusnya lebih banyak di sini karena agak lama? Karena dengan menjaga kesehatan usus kita, bahkan ada penelitian saya lupa dari mana, umur panjang itu berhubungan dengan sehatnya usus gitu ya. Nanti teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa cek-cek di Google atau lain sebagainya. Karena ini apa ya, sudah penelitiannya sudah ke arah sana. Bagaimana caranya supaya bakteri baik dalam usus kita itu diremajakan, jangan sampai dia rusak atau dia sampai berkurang jumlahnya gitu ya. Nah, itu caranya cuma ini tiga ini, whole food and vegetables, eh, makanan yang tinggi serat, yaitu tadi biji-bijian, padi-padian gitu ya, dan makanan fermentasi. Nah, itu di samping itu kesehatan usus yang baik juga itu bisa menjaga imunitas kita, imun sistem kita itu menjadi baik juga. Kemudian, nah ini dia, ini kebetulan ada muncul mereknya gitu ya di sana ya. Yang di eksplisit target itu adalah ultra processed food. Sepanjang 30 menit saya eh, ngomong malam ini, saya sudah mengulang-ulang tentang ultra processed food. Dan ini pun mirip dengan kita di Indonesia, di mana seringkali kalau misalnya kita memiliki anak kecil, pagi-pagi itu ketika sudah apa ya, terburu-buru untuk menyiapkan bekalnya dan sebagainya, kita seringkali menyiapkan makanan begini, ultra processed yang cepat saji gitu ya. Ataupun di luar kita sering belinya cepat saji gitu. Nah, itu contohnya package snack, snack yang dibungkus, kemudian pemanis, gula-gula, atau sereal yang ada mengandung gula gitu ya. Semuanya ini eh, disebutnya sebagai food like substance. Jadi bahan-bahan yang menyerupai makanan. Dan namanya menyerupai artinya bukan makanan asli gitu ya. Jadi mereka membuat secara pabrik untuk memproses makanan ini selayaknya seperti makanan, tetapi bukan makanan yang asli yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ini disebutnya secara eksplisit bahwa mereka tidak menyarankan ini dikonsumsi. Nah, apa yang berbeda dengan kita di Indonesia? Guideline kita ternyata sudah ada. Nah, kalau dulu zaman-zaman saya masih SMP, SMA itu mungkin tahun 2000-an itu kan kalau kita kenalnya dengan 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, sampai sekarang pun ternyata masih banyak orang yang eh, masih menganggap itu sebagai apa ya, standar yang baku sampai sekarang gitu ya. Tapi ternyata sudah berubah. Kalau kita di Indonesia itu sudah berubah menjadi ini nih, isi piringku, atau kita sebutnya gizi seimbang. Gizi seimbang artinya tiap orang itu beda-beda. Ketika saya misalnya kerjanya di rumah sakit, kerjanya lebih banyak di kantor, itu berbeda dengan orang yang bekerjanya itu di lapangan, yang mengangkat barang berat lah, kuli, dan sebagainya. Tetapi prinsipnya tetap sama, karena ini dari Kementerian Kesehatan sudah membuat gambar yang sangat menarik, isi piringku. Jadi apa yang kita makan pagi, siang, malam itu tidak akan terlepas dari ini. Namun seringkali gambarnya bagus,
Namun kenyataan, jadi kalau kita bisa lihat di iklan itu, harapan ini yang sebelah kiri, realita berbeda gitu ya. Nah, kita coba perhatikan. Di sini seperempat piring kita itu berasa mempunyai isinya itu karbohidrat. Orang Indonesia mengatakan bahwa kalau saya tidak makan nasi itu belum makan gitu ya. Padahal karbohidrat itu bukan cuma nasi saja gitu ya. Ada juga kentang, ubi jalar, ubi kayu, atau mie, atau spaghetti dan sebagainya. Tapi kalau mie itu kita sudah sebut sebagai berbeda ya karena asalnya kan dari gandum gitu ya, sudah berubah fungsi, itu sudah kurang baik. Namun kalau masih beras putih atau beras merah, kita selalu sarankan untuk beras merah, itu masih masuk dalam komponen karbohidrat. Itu adalah komponen yang harus ada dalam makanan kita seperempat dari piring kita. Kemudian kita lihat ke atas, setengahnya ini, setengah dari piring, atas kiri dan atas kanannya, itu adalah sayur dengan buah. Jadi sudah 3/4 itu terisi dengan bahan-bahan makanan yang kita sebutnya vegan gitu ya, atau vegetarian. Nah, sisanya seperempat ini tinggal milih. Seperempat ini ada lauknya tuh ada protein, bisa terbagi, bisa dari protein hewani maupun protein nabati. Jadi kalau kita lihat secara eksplisit, dari Kementerian Kesehatan pun mendukung budaya atau pola hidup vegan atau vegetarian dengan memasukkan bahwa seperempat lauk protein itu, lauk seperempat porsi dari piring kita adalah protein. Dimana kalau misalnya kita bagi dua, seperdelapannya adalah protein nabati, seperdelapannya protein hewani gitu ya. Jadi 7/8 dari isi piringku ini adalah komponen dari vegetarian atau vegan itu. Nah, gizi optimal ini kita bangunnya itu setiap hari dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten karena kita setiap hari pasti akan makan gitu ya. Kita butuh energi untuk tenaga dan beraktivitas dan sebagainya. Nah, isi piringku ini menjadi panduan yang nyata yang kita lakukan setiap hari dan ini sudah berlangsung sudah cukup lama. Nah, ini kita lihat yang sebelah kanan, dia isinya adalah protein, dan kita selalu sebutnya tempe is the best, meskipun kadang-kadang juga diganti dengan tahu, atau misalnya biji-biji atau kacang-kacangan, tetapi protein ini penting sekali untuk eh, membangun tubuh kita. Kemudian ada karbohidrat, ini ada yang tadi, ada nasi, ada beras putih, ada beras merah, dan sebagainya, biji-bijian, termasuk, nah ini, sugar. Itu asalnya dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang memang asli. Jadi fruktosa kita sebutnya. Jadi sugar yang eh, memang asalnya dari aslinya, bukan dari sugar yang ditambahkan. Ini mirip seperti yang tadi, eh, slogannya gizi optimal itu bukan cuma sekedar cukup makan, tapi memastikan tubuh mendapatkan asupan zat gizi seimbang sesuai dengan tahap kehidupan. Dan memang sayur dan buahan mirip seperti yang di Amerika tadi, standar gizinya selalu kita sarankan untuk eh, sayurnya itu tidak terlalu banyak diproses. Misalnya cukup direbus atau ditumis itu masih oke. Cuma kadang-kadang kita temukan di beberapa tempat juga misalnya sayurnya tuh digoreng. Ada mungkin yang pernah coba misalnya kol dipakai tepung kemudian digoreng gitu ya. Nah, salah satu informasi bahwa tepung atau tepung ya, tepung aneka macam, mau tepung terigu, tepung kanji, maizena dan sebagainya, tepung-tepungan itu ketika dia dicampur dengan air dan digoreng, maka fungsinya itu berbeda, sudah berubah fungsi gitu ya. Nah, itu tidak bagus untuk tubuh kita. Nah, termasuk dalam hal ini beberapa teman kita yang misalnya vegetarian yang sudah lama, itu dulunya itu banyak kali menggunakan gluten. Nah, gluten ini tidak terlalu banyak kita sarankan, tetap kita kembali yang tadi bahwa sebaiknya sih menggunakan bahan yang alami yang memang eh, masih sama asal bentuknya dari ketika dia eh, dijual di pasar sampai muncul di piring kita dan akhirnya kita makan gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak melalui proses-proses yang perubahan gitu. Nah, kemudian pemenuhan gizi yang baik berperan besar dalam pertumbuhan fisik, perkembangan otak, daya tahan tubuh, serta kemampuan belajar dan bekerja. Apalagi apabila kita mempunyai anak kecil, pertumbuhannya itu sangat penting untuk gizi ini sangat mendukung untuk pertumbuhan belajarnya dan nanti kelak dia akan bekerja.
Nah, apakah tadi kembali lagi ke pertanyaannya, apakah standar gizi di Amerika itu sesuai untuk Indonesia? Nah, kita ada bandingkan ya. Kalau di Amerika itu mereka terlalu banyak memakan makanan-makanan olahan yang kita tahu lah bermacam-macam mereknya itu ada burger, ada French fries gitu ya, kemudian minuman soda dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu lebih banyak di karbohidratnya. Nah, yang tadi kembali yang kalau tidak makan nasi, belum makan gitu ya. Jadi ketika sudah makan kentang atau misalnya spaghetti itu kita masih sering merasa, wah saya belum makan nih karena belum makan nasi gitu ya. Kemudian di Amerika juga masih sering kurang konsumsi protein dan kita juga sama di Indonesia juga kurang juga. Meskipun ada banyak dijual produk-produk protein yang di pasar atau supermarket, tapi tetap kita kurang protein dan utamanya serat. Serat itu cuma ada pada eh, golongan tumbuh-tumbuhan, baik itu sayuran maupun buah. Jadi ketika kita mengkonsumsi banyak sayuran dan buah, maka serat kita akan terpenuhi dan tadi ujungnya akan membantu bakteri baik dalam usus kita dan menjaga kita makin panjang gitu ya. Nah, kemudian ini nih, gula dan refined carb yang tinggi. Mereka juga di sana kan karena musimnya ada musim dingin, mereka sering mengkonsumsi alkohol gitu ya. Kemudian zat penambahnya seperti gula dan sebagainya. Nah, kalau di kita agak berbeda, kita gulanya tersembunyi nih dalam jajanan. Jajanan yang murah di pinggir jalan itu seringkali tersembunyi, termasuk kopi-kopi kekinian gitu ya. Makanya kalau kami seringkali menyarankan, kita sering minum kopi, tapi baiknya sih tidak mengandung gula lagi gitu ya, sudah dikeluarkan gulanya supaya memang kopinya saja yang secara penelitian kopi itu sehat. Tetapi ketika sudah ditambahkan dengan gula, termasuk misalnya gula aren dan sebagainya itu, termasuk yang paling parah lagi adalah susu, itu akan membuat fungsinya akan berubah menjadi tidak baik, ya. Nah, kami sempat membuat beberapa perbandingan eh, di Amerika itu apa yang perlu dikurangi dan dihindari karena mereka sudah terlalu banyak. Yang pertama adalah ultra processed food, kemudian gula tambahan, karbohidrat olahan yang tadi kita sebutkan tepung-tepungan, dan juga overconsumption. Kalau kita lihat eh, tingkat penderita obesitas di Amerika itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau di Indonesia PR-nya adalah bagaimana menyusun makanan harian yang seimbang, baik dari sisi karbohidrat yang secukupnya, protein dan sayuran yang diperbanyak, dan terutama variasi dan keseimbangannya. Mudahnya adalah harapan kita adalah tadi kalau kita lihat yang isi piringku, warnanya kalau kita perhatikan itu beraneka ragam. Jadi bukan cuma plain putih saja. Ini di sini ada warna hijaunya, kuning, merah, pink, berbagai macam warna. Jika kita sarankan supaya mudah, takutnya kan nanti yang tidak terbiasa itu bingung, minimal dengan 3 warna. Misalnya merah, kuning, atau hijau. Itu sudah bisa mencukupi. Kalau bisa sampai 5 warna lebih bagus lagi. Masuk kacang-kacangan yang kita sering ada kacang merah, kacang hitam, kacang eh, kedelai gitu ya. Itu semua sebagai sumber protein. Nah, populasi kita sangat beragam satu sisinya, baik dan ini sangat tergantung dengan tingkat ekonomi. Kita ada ekonomi yang menengah ke bawah kadang-kadang terbatas sehingga mereka harus eh, membeli pada makanan apa adanya. Tapi kalau kita lihat beruntungnya di Indonesia karena makanan-makanan yang tadi sayuran, buah-buahan itu mudah kita dapatkan. Ya kita nggak bisa bandingkan dengan misalnya buah-buahan yang impor gitu ya yang cukup mahal harganya. Eh, Kami pun seringkali misalnya membeli pisang yang satu sisir itu 10.000 itu bisa dimakan 2 hari 3 hari gitu. Karena bukan keluarga yang besar tapi murah-murah gitu buah-buahan yang ada di kita, buah-buahan lokal tidak sebutnya. Kami di sini seringkali musim buah itu sangat mudah. Dan harusnya sih di seluruh Indonesia itu hampir semua daerah itu mudah untuk mendapatkan sayur-sayuran maupun buah. Nah, saya nutup sedikit dengan pencegahan penyakit secara holistik, di mana kita gizi sebagai salah satu komponen pendukungnya atau basicnya. Dengan kita mengetahui pola hidup dengan gizi yang baik, maka satu poin sudah ada gitu ya. Namun kadang-kadang kita tidak melihat secara utuh.
bahwa makanan itu sebagai sumber energi kita, sebagai sumber membangun tubuh kita untuk bekerja dan beraktivitas untuk belajar. Namun kadang-kadang kita lupa juga hal yang lain yang eh, mendukung juga dan tidak kalah pentingnya. Nah, kalau di Indonesia dari Kemenkes itu menyebutnya ini cerdik. Cerdik itu singkatan dari CERDIK gitu ya. C itu adalah cek kesehatan secara rutin, kita sebutnya medical check up, itu setahun sekali. Bahkan sekarang kan Kementerian Kesehatan sudah membuat program medical check up rutin dan gratis di FKTP atau di klinik atau puskesmas, itu biaya oleh negara, itu kita bisa manfaatkan dengan baik. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengetahui kondisi kita saat ini, status kesehatan kita sejauh mana. Apakah sudah baik atau sangat baik atau bahkan mungkin di bawahnya gitu. Nah, itu bisa kelihatan dari medical check up. Dengan rutin setahun sekali itu sudah cukup kita bisa memantau selama satu tahun belakang ini bagaimana pola hidup kita dan bagaimana kondisi kesehatan kita. Kemudian enyahkan asap rokok. Yang paling parah adalah kita yang tidak merokok, namun seringkali berada di ruangan yang ada orang merokoknya gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita bisa tahu, oh ini orang merokok nih dari hawa mulut dan sebagainya gitu. Atau bau di pakaiannya. Nah ini yang karena kita melihat bahwa rokok itu sebagai salah satu sumber masalah utama yang meskipun gizinya baik, tapi karena terpapar asap rokok sebagai perokok pasif, maka tetap juga muncul masalah yang lain, misalnya kanker paru, ataupun misalnya gangguan pernafasan dan sebagainya. Nah, yang R ini yang tidak kalah penting adalah rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini tidak harus selalu ke gym, atau misalnya sekarang padel-padel gitu ya, yang bermahal-mahal gitu. Tetapi saya selalu menyarankan untuk aktivitas fisik yang singkat 30 menit sehari, tapi dilakukan secara rutin tiap hari. Itu paling paling murah apa? Jalan kaki gitu ya. Tiga yang olahraga yang paling mudah dan menyenangkan dan harusnya sih tidak berbiaya besar adalah jalan kaki, bersepeda, dan berenang. Nah, tinggal pilih kita hobinya yang mana. Meskipun kita tidak menyarankan, tidak juga menutup mata ya bahwa oh saya misalnya suka bulu tangkis, saya tiba-tiba pindah ke apa jalan-jalan jogging gitu, itu tidak harus juga, Cak. Tapi menurut saya seringkali masyarakat Indonesia itu apa ya merasa bahwa saya terlalu sibuk untuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini tidak harus selalu olahraga ya, tetapi bergerak. Nah, kalau kami sih, eh, saya sendiri ada pakai jam apa ya, jam tangan, hanya untuk melihat, oh hari ini saya sudah berapa langkah ya. Hari ini target saya itu 10.000 langkah sehari gitu ya. 10.000 langkah itu bisa menjaga eh, fisik kita supaya tetap fit sampai nanti ketika usia misalnya 50 tahun, 60 tahun itu bisa tetap prima, enggak cepat muncul sakit-sakitan dan sebagainya. Nah, itu kita sarankan minimal 5 kali dalam 1 minggu. Kalau bisa setiap hari 5 sampai 7 kali dan minimal 30 menit saja. Jadi nggak usah sampai 2 jam gitu ya. Atau misalnya dikumpul. Akhir pekan baru sempat nih eh, 5, 5 kali dalam 1 minggu kali 30 menit langsung 2,5 jam gitu ya main bulu tangkis gitu. Atau misalnya main basket dan sebagainya. Itu tidak kita sarankan. Kita selalu sarankan untuk rutin setiap hari menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang menjaga tubuh kita agar lebih baik. Nah, diet seimbang yang tadi kita sudah paparkan banyak, yang isi piringku, di mana seimbang karbohidratnya, proteinnya, maupun lemaknya, sayur-sayuran dan buahan, itu akan menjaga tubuh kita agar tetap fit. Kemudian I adalah istirahat cukup. Istirahat cukup ini yang selalu kadang-kadang jadi masalah karena di era sekarang kita seringkali menggunakan gadget dan di mana-mana ya bangun tidur pakai gadget gitu ya, matanya sudah lihat HP, kemudian mau tidur pun tetap jawab pegang HP gitu ya. Nah, ternyata sinar biru dari HP kita itu membuat otak kita itu tidak cepat. Jadi, meskipun kita sudah tutup mata dan mau tidur, otak kita tuh masih berproses itu, masih masih bekerja karena sinar biru yang masuk dalam dari mata kita. Jadi diharapkan disarankan bahwa eh, 2 jam sebelum kita tidur itu sudah kita bebas dari sinar biru dari HP. Nah, kita bisa ganti misalnya dengan baca buku atau misalnya ada yang suka semedi dan sebagainya gitu atau mungkin berinteraksi dengan orang di rumah
minimal tidak tidak lagi ada sinar biru masuk dalam kita, dalam mata kita, supaya kita bisa beristirahat dengan cukup. Nah, istirahatnya itu disarankan 7 sampai 8 jam, dan bahkan sekarang itu ada dokter saraf yang fellownya atau spesialis subspesialisnya tuh tentang tidur. Nah, ternyata tidur ini juga nanti mungkin ke depannya kita bisa bahas lebih banyak tentang istirahat, karena tidur itu ternyata penting sekali. Karena ketika kita bangun besok pagi, eh, kita bisa tahu apakah tidur kita itu cukup atau tidak, istirahat kita cukup atau tidak, dengan rasakan badan kita. Apabila kita bangun kemudian badan kita itu rasanya seperti kok capek gitu ya, seperti habis lari-lari bekerja gitu, artinya ada yang masalah dengan istirahat kita. Karena ketika tubuh kita beristirahat, tubuh kita disiapkan untuk beraktivitas untuk besoknya. Jadi ketika kita misalnya sering terbangun pada malam hari atau istilahnya tidak baik, maka itu akan sangat mengganggu dan membuat kita kurang produktif. Nah, yang terakhir K adalah kelola stres. Stres ini tidak harus selalu sampai orang masuk masuk ke jiwa ya, yang sampai apa pukul orang atau misalnya sampai teriak-teriak. Namun stres yang paling ringan kalau kita sebenarnya di kedokteran itu neurosis, itu adalah cemas. Mungkin ada di antara kita yang cemas apalagi kalau akhir bulan gitu ya, yang masih kerja gitu, cemas gimana nih kalau kurang duitnya gitu ya. Atau misalnya depresi. Depresi itu sudah level lebih tingginya dari cemas, di mana ada tendensi untuk mengakhiri hidup gitu ya. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kita bisa kelola stres, salah satunya yang paling mudah adalah dengan mengalihkan eh, kegiatan kita dengan aktivitas yang menyenangkan, hobi-hobi kita. Misalnya kita suka baca buku, kita suka nonton, dan sebagainya, kita alihkan ke tempat yang lain supaya kita tidak stres atau cemas dan depresi. Nah, 6 langkah ini eh, akan membantu kita untuk menjaga tubuh kita. Di samping dari diet yang seimbang, kita bisa menjaga tubuh kita agar bisa panjang usia ke depan, kemudian bisa juga eh, tetap fit sampai tua. Nah, kesimpulannya dari pembicaraan kita, panduan gizi berbeda untuk setiap negara. Di Amerika membuat pedoman sendiri, di Indonesia pun ada juga pedomannya sendiri, yaitu isi piringku. Semoga kita bisa dengan mudah paham dan mudah sekali untuk dilakukan. Nah, kemudian perlu pencegahan secara holistik yaitu dengan tadi cerdik. Oke, ulang lagi, cek kesehatan secara rutin, menyangka asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Mungkin demikian Pak Alex untuk pembahasan kita. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Augi yang sudah memberikan informasi yang sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mari bersama kita berikan tepuk tangan dengan reaction tepuk tangannya atau jempolnya untuk Bapak Dr. Oki yang sudah menjelaskan begitu detail ya tadi. Silakan dengan reaksinya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, seperti biasa kita terima kasih untuk reaksinya tadi. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Oki yang sudah menjelaskan semua materi yang seharusnya kita pelajari pada malam hari ini. Oke, seperti biasa kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaan kolom chat terlebih dahulu ya. Di Zoom belum ada yang masuk ya pertanyaannya. Saya coba bacakan di akun IVS bentar ya. Baik, sambil menunggu bila ada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, silakan kami berikan kesempatan untuk langsung raise hand saja di Zoom online ini, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya dengan Pak Dokter langsung, silakan. Sambil kami menunggu pertanyaan yang masuk. Dari Pak Rohim, Mungkin kalau belum ada nih, saya mau tanya nih dok, boleh izin dok? jadi ada Pak Rohim, Pak.
Alex. Oh, ada ya, Pak ada. Rohim angkat Silakan tangan. dengan Pak Iya, Robin ya. Silakan Pak Robin. iya, saya pertanyaan sederhana sih, itu apa standar berat tubuh yang seimbang itu loh. Saya kan tinggi tubuh 168. Nah, kebetulan berat badan saya kan 60. Nah, ada sebagian teman bilang itu kekurusan. Saya bilang kan itu standarnya itu kan tinggi badan potong 110. Bukan begitu sekarang katanya. Potong 100 kalau untuk laki-laki. Apa betul itu Pak Dokter? Cuman itu aja pertanyaannya. Oke, silakan Pak Dokter untuk Oh, tanggapan. langsung ya. Ya. Tadi sorry Pak Rohim, tinggi badannya 168 ya. Betul. Eh, Oke. berat 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 badannya badan 60. 60. 60 itu termasuk berat ideal nggak, dokter? Apa Oke. kekurangan? Terlalu kurus? Oke. Baik. Nah, saya susah ya share screen di sini. Cuma mungkin semoga bisa dipahami ya. Saya coba ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah kita ini berat badannya ideal atau tidak, itu kita pakai namanya indeks massa tubuh atau disingkatnya IMT. Nah, rumusnya itu adalah berat badan dalam kilogram ya, itu dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Saya ulang, INT itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Artinya kan tadi berat badannya Pak Rohim 168 cm, itu diubah menjadi 1,68 meter di kuadrat. Nah, tadi saya sempat di belakang layar hitung-hitung. Kalau saya bagi 60 dibagi 1,68 dibagi lagi 1,68 itu dapatnya angkanya 21 Pak Rohim. Semoga sih kalkulatornya masih hitungnya sama gitu ya. Pak Rohim pun bisa hitung juga. Nah, setelah dapat angka tadi 21,25, 258, itu kita akan kelompokkan menjadi range-nya Pak. Jadi range normal dari angka 18 sampai 23 lebih. Atau saya sebutnya saya 24 lah. Itu normal Pak. Nah, tadi kan Pak Rohim itu 21,2 tuh artinya masih masuk dalam range normal. Kalau di bawah 18, maka disebutnya underweight atau berat badannya tuh di bawah gitu. Kita kita tidak mengenal kata kurus, langsing gitu ya. Tidak, tapi disebutnya underweight. Artinya berat badannya tuh lebih rendah dibandingkan standar normalnya tadi, 18 sampai 23 lebih. Kita bolehkan jadi 24 lah. Nah, tapi kalau misalnya pakai rumus tadi, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, itu 24 sampai 27, maka dia masuk sebagai overweight, gitu ya. Nah, di atasnya 27 ada obesitas 1 dan obesitas 2, begitu. Jadi kita mesti bisa hitung kayak begitu. Kalau yang tadi pakai hitungannya kurang 100, itu bisa saja, tapi itu untuk melihat berat badan ideal, Pak. Jadi kalau tadi disebutnya 168 kurang 100, Pak Rohim itu berat badan idealnya itu 68 kilo gitu ya. Tapi apakah 60 kilo itu kurus atau underweight? Tidak juga. Karena masuk dari tadi range itu 18 sampai 23 lebih itu tadi, 21 Pak. Jadi tidak masalah sih, malah harusnya sudah di apa ya? Kita sebenarnya normal lah. Berat badan yang indeks massa tubuhnya itu sudah normal. Jadi harusnya sih tidak menjadi masalah, Pak. Semoga bisa membantu Pak Rohim. Oke, makasih dokter. Ya, boleh tahu Pak Rohim sekarang usia berapa? 70. Oke. Malah malah bagus, Pak. Artinya dengan range normal itu harusnya sih lebih bagus dibandingkan dengan kalau misalnya anggaplah misalnya teman menyarankan, oh tambah nih berat badannya gitu kan sampai misalnya 68 itu menurut saya sih kurang 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 pas. Dengan berat badan 60 ini kalau bisa dipertahankan itu lebih bagus lagi. Termasuk kalau tadi bisa apa aktivitas yang tadi itu aktivitas fisik kemudian istirahat itu akan sangat bagus Pak. Jadi, semoga bisa sampai 100 dan bakal lebih gitu Pak Rohim ya. Ya, makasih. Yang senang hati Pak Rohim. Baik, terima kasih Pak Robin untuk pertanyaannya. Luar biasa, bagus sekali pertanyaannya. Kami lanjut, izin Pak Dokter, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari online Facebook ya. Selamat Ini malam, dari, Pak Alex. baik, bagaimana? Ya, boleh menambahkan ya? Selamat malam. Boleh, silakan, silakan. Ya, Dengan siapa? saya kebetulan dari Surabaya nih. Boleh Pak, Ya, sebutkan kenal nama dong. dan silakan bertanya.
Enggak, cuman menambah. Jadi benar apa yang dikatakan Dokter Oki ya. Selamat kenal ya Dokter Oki. Salam kenal Dr. Erwin. Ya, saya dari Surabaya. Baik, Kebetulan Dok. dari Airlangga ya. Jadi memang banyak ini. Obesitas ini, waduh, makin hari makin banyak ya. Bahkan saya kemarin baca di buku tuh 2030 itu sudah nan- nantinya akan menginjak 1 triliun gitu. Dan jangan dilupakan, begitu ada obesitas, di dalamnya ada diabetes, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi, eh, untuk melakukan yang paling sederhana, yang kami diajarkan guru kami, itu lingkar perut. Itu kalau pada laki tidak boleh lebih dari 90, kalau pada perempuan atau wanita tidak boleh lebih dari 80. Itu sederhananya gitu. Itu Pak Alek, matur suwun. Saya Oke, nambahkan aja. terima kasih Baik, Pak terima Ya, kasih Dokter Pak ya. ya, mari. Ya, Betul, Pak Dokter Erwin ya. Terima kasih Pak Dokter Erwin ya, Dr. Erwin. untuk Irwin, ya, Irwin. Makasih Surabaya Pak saya. Dokter. Ya. Ya, matur suwun. Ya. Baik, kami akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk dari akun Facebook kami ya. Dari Bapak Kiswan Hora bertanya, Pak Dokter ini kenapa bisa, maksud kami kenapa bisa berbeda-beda kebijakan dari setiap negara mengenai pola makan, Pak Dokter? Silakan, Pak Dokter. Maaf tadi dengan Bapak siapa yang bertanya? Pak Kiswan Hora, Pak Dokter. Pak Kiswan. Yes, Baik, ya, salam kenal Pak Kiswan. Ya, ya. memang sih ini kita jawabnya satu-satu gitu ya. Kebijakan tiap negara itu memang sangat berbeda, Pak Kiswan. Tadi itu saya berusaha menambahkan sedikit pandangan saya terkait dengan perbedaan artinya di Amerika dengan di Indonesia. Bahkan mungkin di negara-negara lain pun ada juga, cuma kita tidak terlalu terekspos gitu ya. Karena masing-masing negara itu punya kebiasaan yang berbeda juga. Nah, tadi kalau kita lihat ada di sempat di slide ke terakhir itu, nah di Amerika itu banyak menggunakan ultra processed food, kemudian tambahan gula. Nah, kalau di kita malah seringkali kurang tuh, makanya kan susah, nggak bisa makan sampai 3 kali gitu ya. Bahkan beberapa kalau kita lihat teori, saya nggak maksud dalam teori konspirasi gitu ya, bahwa ternyata makan 3 kali sehari itu masuk dalam agenda gitu ya. Tapi sudahlah, kita selalu ikuti saya yang ada bahwa karena berbeda negara akan berbeda dan juga tiap negara akan mencari cara untuk memudahkan masyarakatnya itu paham. Nah, kalau misalnya kita munculkan juga seperti di Amerika pakai tadi itu yang piramida terbalik, mungkin akan menyulitkan dibandingkan tadi yang kita pakai isi piringku. Itu akan sangat mudah untuk dipahami karena berdasarkan porsi-porsi gitu. Nah, semuanya itu tujuannya baik. Kita kita tidak mengatakan bahwa Indonesia itu berbaik, Amerika itu kurang dan sebagainya itu. Semuanya baik. Tapi kalau kita menarik dari kesimpulan bahwa paling utama apa? Ultra processed food dikurangi, kalau perlu dihindari. Gulanya dihilangkan gitu ya. Sayur-sayuran dan buahnya diperbanyak. Itu aja sih prinsipnya. Proteinnya aja ditingkatkan. Prinsipnya itu saja. Tidak ada yang aneh-aneh gitu. Tidak saling bertentangan. Cuma cara mengkomunikasikannya saya yang berbeda. Nah, secara teori ini mudah, tetapi secara praktek kembali ke kita, karena kan kita yang tahu makanan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita setiap hari gitu ya. Nah, makanya tadi saya selalu menyarankan bahwa usahakan makanan kita itu beraneka warna. Dengan beraneka warna saja itu akan membuat kita, oh ini sudah cocok nih gitu. Jangan plain aja gitu ya, warnanya putih semua gitu. Putihnya maksudnya beras putih, tepung putih gitu ya. Tapi beraneka warna itu akan sudah bagus itu. Ditambah dengan tadi yang ketika kita ke WC membuang kotoran dan sebagainya itu lancar 1 hari sekali, 2 kali sehari dan kom- apa itu konsistensinya baik, tidak cair dan sebagainya. Itu sudah menjadi tanda-tanda baik dalam usus kita. Seperti itu Pak Kiswan. Semoga menjawab. Iya, terima kasih Pak Dokter. Baik, kami lanjutkan ya Pak Dokter ya. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Zoom ya. Ini dari Ibu Maria ya. Seharusnya Ibu ya. Ibu Maria, untuk
pertanyaannya untuk yang punya asam urat, sayur-sayuran hijau apakah diperbolehkan, Pak Dokter? Bagaimana dengan tempe dan tahu? Terima kasih, Pak Dokter. Dari Ibu Maria, Baik, Pak Dokter. ya. Ini seringkali juga jadi apa ya, mispersepsi juga di kalangan masyarakat kita. Seringkali dihubungkan antara makan tempe, tahu, atau kacang-kacangan gitu ya, dengan asam urat. Padahal sebenarnya sih sumber asam urat paling besar itu adalah pertama jeroan. Jeroan tahu ya. Kalau di Makassar itu banyak tuh coto. Coto Makassar yang top lah, paling enak lah. Kalau orang ke Makassar selalu cari itu. Kemudian kedua, daging-daging. Misalnya daging merah, eh, daging sapi dan sebagainya itu. Kemudian ketiga, baru mulai masuk ke tadi itu, kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Nah, prinsipnya mudah. Asam urat itu dia masuk ke dalam ginjal kita dan akan dibuang melalui saluran kemih. Jadi tipsnya adalah perbanyak minum air. Jangan sampai airnya kurang, akhirnya dia mengkristal dalam ginjal dan akhirnya muncul sebagai batu ginjal atau batu saluran kemih. Kedua, kurangi komponen karbohidrat. Misalnya tadi yang dibatasi lah ya, bukan sampai hilang sama sekali. Karena karbohidrat itu akan mengikat asam uratnya gitu. Ketiga, kurangi lemak atau goreng-gorengan. Maka bahan yang untuk mengikat asam uratnya itu akan berkurang juga. Nah, asam urat itu penting juga, jadi jangan sampai kita hindari sama sekali kemudian eh, apa senang dengan angkanya yang rendah gitu karena penting juga untuk tubuh kita. Jadi tadi kembali lagi ke cerdik yang cek kesehatan berkala kan akan dicek juga asam uratnya gitu ya. Selama range-nya normal harusnya sih akan baik. Selama kita kuat minum air akan keluar melalui urin akan eh, produksinya masih sorry yang masuk banyak akan keluar juga dalam dalam urin kita. Jadi harusnya sih tidak numpuk dalam dalam darah ataupun dalam sendi-sendi kita. Demikian Bu Maria, semoga bisa menjawab dan membantu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Kembali kami bacakan pertanyaan dari Bapak Sandy ya. Bapak Sandy, izin Pak Dokter bertanya. Dok, tadi ada bahas soal jaga pencernaan usus ya. Bagaimana sebaiknya menerapkan pola makan vegan dengan lambung yang sudah terlanjur GERD ini, Dok? Coba boleh dibantu, Dok? Ya, Ya. ya, GERD itu mungkin saya perlu jelaskan juga ya, mungkin ada yang belum tahu apa itu GERD. GERD itu singkatan dari gastroesophageal esophagus reflux disease. Namanya reflux artinya ada proses naik atau perpindahan dari asam lambung dari lambung ke atas, baik ke kerongkongan maupun sampai ke daerah mulut gitu ya. Nah, GERD ini seringkali juga muncul cerita di luar tuh di masyarakat, oh GERD menyebabkan kematian gitu ya, GERD menyebabkan serangan jantung. Itu mitos ya. Karena GERD harusnya sih tidak membuat tiba-tiba orang meninggal gitu. Nah, GERD itu rasanya memang tidak nyaman. Saya pun pernah alami gitu ya. Penyebabnya adalah ada disebutnya sphincter atau klep, bahasa awalnya klep lah ya, antara kerongkongan kita atau bahasa kedokteran itu esophagus dengan lambung. Nah, klepnya itu harusnya ketika kita makan, kita menelan, makanan masuk ke dalam lambung, klepnya tutup. Sehingga asam lambung hanya berada di lambung saja dan memproses makanan yang kita makan itu dan dicerna. Namun seringkali klepnya itu eh, sebutnya dol ya apa gimana sih kalau dol terbuka ada celahnya sehingga asamnya itu naik ke atas. Nah, yang jadi masalah adalah asam ini kan kalau dalam lambung, lambung itu diciptakan itu memang tahan terhadap asam sehingga tidak masalah dia berada dalam suasana asam. Namun kerongkongan kita itu secara sel dan jaringannya itu tidak tahan terhadap asam. Sehingga ketika asam itu naik, maka dia bisa membuat, kalau sering-sering, itu bisa membuat namanya akalasia atau menyempit, kemudian bisa sampai jauh, bisa menyebabkan muncul polip ataupun sampai ada tumor dan kanker gitu. Nah, dihubungkan dengan pola makan vegan dan pencernaan usus, harusnya sih tidak menjadi masalah. Karena GERD ini eh,
munculnya itu seringkali karena faktor kebiasaan kita juga. Misalnya, setelah kita makan kenyang, kita baring. Nah, akhirnya posisi lambungnya itu hampir eh, apa ya, sama dengan kerongkongan sehingga mendorong asam lambung itu naik. Nah, makanya disarankan untuk tidak apa ya, tidak langsung baring atau tidur setelah makan. Minimal 3 jam lah atau 4 jam lah baru kita baring gitu ya. Supaya memang posisinya kita lambungnya asamnya itu di bawah, lambungnya di bawah, kerongkongannya di atas. Jadi tidak ada reflux gitu ya. Nah, berhubungan dengan pencernaan tadi, harusnya sih tidak menjadi masalah karena asam-asam lambungnya itu tetap diproduksi. Cuma memang ini tadi, sorry, Sandy ini laki-laki atau perempuan ya? Sorry, saya jadi Eh, miss itu. Laki-laki dok. Laki-laki ya. Ya, Pak Sandy ini, Pak Sandy. Ya. saya nggak tahu apakah sudah pernah mungkin endoskopi dan sebagainya. Karena yang kadang-kadang juga dihubungkan dengan eh, adanya bakteri, bakteri namanya Helicobacter pylori yang menyebabkan tingginya asam di lambung kita, yang itu memang masih diselesaikan gitu ya kalau ada masalah seperti itu. Tapi kalau sudah pernah cek dan ternyata aman, harusnya sih pola hidup vegan tidak mengganggu untuk masalah pencernaan usus. Nah, cuma memang kadang-kadang ketika kita mengkonsumsi makanan yang lumayan tinggi gasnya, misalnya kol ataupun kangkung, itu seringkali menyebabkan rasa tidak enak gitu. Tapi itu bukan GERD ya. GERD itu rasa rasa terbakar, rasa tidak nyaman, perih di bagian tengah kita ini. Jadi kerongkongan bagian dalam itu rasa panas dadanya gitu. Rasanya seperti kayak serangan jantung, tapi bukan itu ya. Tidak seperti itu, tapi rasa tidak nyaman. Dia naik ke atas sampai mulut kita itu asam gitu. Semoga sih dengan kita makan dengan mengunyah dengan baik, kemudian tidak langsung baring, GERD-nya itu bisa diatasi dengan baik juga. Dan harusnya sih tidak akan mempengaruhi masalah pencernaan usus. Karena tadi ususnya itu kan bakteri-bakteri baiknya kan akan tetap berada dalam usus itu. Demikian, Pak. Oke, thank you dok. Kemudian lanjut lagi ya. Pertanyaan dari Pak Darmanto dok ini dok. Dari Pak Darmanto bertanya, benarkah 5.000 dokter telah mengusulkan penggantian konsep 4 sehat 5 sempurna dok menjadi kuartet nabati pada tahun 1990-an ya? Mungkin pertanyaannya seperti itu dok. Silakan dok. Jadi sih saya nggak hafal ya tahunnya tahun berapa gitu. Tetapi memang kalau kita lihat sejarahnya, empat sehat lima sempurna sih ada juga komponen dari perusahaan-perusahaan susu yang memang pengen masukkan eh, produk susu dalam tadi pedoman gizi. Sehingga muncullah tadi itu lima sempurna gitu ya. Lima sempurna kan selama ini kita tahu adalah susu gitu. Jadi setelah dicek kembali ternyata kuartet nabati ataupun sekarang berubah menjadi isi piringku atau gizi seimbang itu yang terbaik. Dan sampai sekarang belum, kalau kita lihat belum, sepertinya belum ada apa ya kans untuk diganti. Saya tidak dapat update untuk itu. Tetapi kalau ditanyakan apakah betul betul 5.000 dokter atau mungkin 4.900 dokter, itu mungkin kita tidak terlalu bahas. Tapi intinya sih bahwa dokter-dokter itu akan selalu melihat bahwa eh, pedoman ini baik untuk pasien, untuk masyarakatnya, sehingga itu layak diikuti. Nah, kalau saya pribadi dan teman-teman juga yang di AITS melihat bahwa isi piringku itu sudah sangat baik, gizi seimbang. Artinya gizi untuk kita pekerja di kantoran yang mungkin tidak banyak geraknya maupun ataupun dengan orang yang banyak bekerja yang di lapangan yang banyak menggunakan fisik itu mestinya tidak sama gitu. Karena ketika menggunakan fisik harusnya lebih banyak energi yang dipakai dibandingkan dengan yang di kantoran meskipun kita menggunakan otak juga ya, menggunakan energi juga, otaknya lebih banyak memakai energi tapi gizi seimbang itu sudah sangat pas untuk orang Indonesia sehingga itu sudah sangat cocok gitu meskipun tanpa susu gitu ya dengan vegan. Demikian Pak Damanto. Oke, terima kasih Pak Darmanto untuk pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anung ya harusnya ya. Ibu Anung Magelang, mohon maaf kalau salah ya. Mohon dikoreksi Ibu Anung.
Ibu Anung ya, betul ya. Eh, izin bertanya, protein nabati yang paling kuat dari bahan nabati yang manakah itu? Saya ulang, protein nabati yang paling kuat dari bahan nabati yang mana? Maksudnya seperti itu mungkin ya. Terus kemudian ini ada tambahan sedikit yang diketahui Bu Anung itu biji kelor ya, biji kelor, mohon maaf, biji jintan mungkin ya, sama spirulina, Dok. Infonya yang Ibu Anung tahu, diketahui seperti itu. Silakan, Dok. Ya, kalau yang sepengetahuan saya, mungkin nanti Pak Dr. Edwin bisa bantu juga, Dok. Tetap spirulina yang paling tinggi sih. Spirulina itu yang dalam Spirulina. hal protein itu paling tinggi. Apalagi kalau dia spirulina kering itu kurang lebih 55% sampai 70% itu proteinnya dari berat keringnya gitu ya. Eh, Cuma masyarakat kita mungkin tidak banyak yang tahu. Yang tahunya itu lebih banyak itu dan keduanya tuh, yang tempe. Tempe ini hampir setiap hari tuh ada di pasar gitu ya. Kalau spirulina susah tuh carinya di pasar gitu. Kemudian kalau dibandingkan tadi dengan biji kelor atau kelor lain, kelor gitu ya. Kalau kami sih eh, daun kelor itu moringa, itu daunnya tuh tinggi tuh proteinnya. Seringkali dipakai untuk ibu-ibu yang habis melahirkan untuk produksi ASINya supaya produksi ASINya banyak itu menggunakan itu. Nah kalau tadi oh ya satunya jintan ya. Biji jintan itu ada juga proteinnya tapi tidak setinggi yang kalau kacang-kacangan atau tadi spirulina. Nah kalau kita yang bukan bagian gizi ya memang setiap hari itu apa ya cek berapa kandungan protein dalam sekian ratus gram bahan makanan ini. Sebenarnya sih nggak perlu terlalu banyak pusing tentang kayak dengan itu Bu Anung. Tapi prinsip tadi kembali lagi adalah porsinya proteinnya itu seperempat dari piring kita. Itu aja sih. Karena kan ada juga yang bingung gitu ya. Kalau dibilangnya tuh 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau satu hari kita butuhnya itu 60 gram. Itu kalau konversi menjadi tempe itu gimana ya? Atau misalnya ubah menjadi spirulina kering, itu berapa gram? Jadi kan kalau kita mau sampai hitung nanti kita pusing juga gitu. Jadi malah akhirnya jadi stres gitu ya. Jadi prinsipnya adalah makan saja. Yang penting porsinya adalah seperempat dari piring kita. Tapi kalau tempe itu mudahnya adalah kalau setiap kali sekali kita makan itu kurang lebih 2 potong korek api. Seperti itu ukurannya, besarnya. Nah, kalau lebih dari itu apakah boleh? Silakan aja, tidak masalah sih. Tapi kalau kurang, ya sebaiknya sih kita imbangi dengan biji-bijian atau kacang-kacangan yang lain. Nah, kalau yang lain juga proteinnya eh, tinggi dan mudah didapatkan itu rumput laut. Rumput laut kan banyak tuh kita mudah dapatkan dibuat sup, kalau misalnya ada yang kering, yang biasanya. Tapi kan kalau yang kering itu kadang-kadang apa ya tinggi garamnya gitu ya. Tapi kalau yang bentuk bulat yang biasanya dimasak dalam sup itu mudah didapatkan. Itu cukup tinggi juga proteinnya. Semoga bisa menjawab Bu Anu. Oke. Semakin malam semakin banyak pertanyaannya, Dok. Baik, ini Boleh terima kasih nambahkan Pak Pak Alex? Dokter atas penjelasannya. Kami Pak lanjut Alex, ya, Dok ya. Dokter Edwin mungkin mau menambahkan, silakan dok. Ya, Ya, gimana? nah, ini anu aja ya, seperti ganda putra gitu ya, Bapak Ibu sekalian Iya, gitu ya. Mumpung saling sebab bantu kan tanggal dok. 3 sampai tanggal 7 itu ada All England ya. Jangan lupa itu. Oh, Ya. Jadi tadi sudah benar Pak Alex izin Ya, Bapak baik. Ibu Dokter. Oke. Jadi masalah asam urat ya. Kami punya pedoman itu namanya singkatannya jas buket. Jadi hati-hati kalau makanan J itu jeroan, betul tadi dokter. Jadi jeroan itu ada hati, ampela, otak, usus itu ya. Terus A-nya itu alkohol. Kadang-kadang pasien tuh saya kok tanya, Ibu minum alkohol atau Bapak minum alkohol? Dia tidak apa istilahnya mengelak ya atau denial ya. Tapi kalau saya pancing dengan toa, mungkin Pak Alek tahu ya, toa. Tahu, Pak Dokter. doa. Tahu ya. Ya. Toa itu siwalan dulu. Kalau yang sudah lama itu toa, Mas. Hmm. Gitu ya. Nah, terus sarden.
Yang S itu sarden, ikan kaleng tadi itu ya. Terus B itu burung, contohnya burung dara, burung puyuh, hati-hati itu telur puyuh itu wah ganas itu. Terus U-nya unggas, ya contohnya bebek. K-nya kaldu, hati-hati. Terus E-nya tuh emping itu, kan mau bulan Lebaran ini kan udah lagi pesta emping itu, hati-hati. Terus T-nya tuh tape. Siapa yang nggak suka makan rondo royal itu, tape digoreng itu, enak banget itu, gitu, gitu ya. Terus saya mau menambahkan, ini ada pengetahuan sedikit, asam urat naik. Contoh aja, asam urat, dok, asam urat saya 10, atau lebih dari 9, atau lebih dari 8. Hati-hati, tadi sudah diterangkan sama dokter, hati-hati untuk serum kreatinin. Nah itu, jadi fungsi ginjal itu labnya itu ada dua, BUN atau urea, dan serum kreatinin. Nah itu, jadi siapa yang asam uratnya naik, boleh itu meminta ke dokternya atau vaskes 1, ke klinik atau ke puskesmas, dok, boleh enggak saya ke pemeriksaan itu serum kreatinin gitu, gitu Mas Alek, itu ya. Nah saya nambahkan lagi, tadi tanaman ganggang itu ya, apa spirulina itu enggak ada masalah. Tadi sudah diterangkan itu dengan baik ya. Tuh, jadi tidak ada masalah itu. Gitu. Terima kasih, Oke, terima kasih Alex, Pak Dokter. dokter. Terima kasih Ya, Dr. Erwin. Yuk. makasih banget ya. Baik, langsung dengan pertanyaan selanjutnya dari akun AVS ya. Sebentar saya bacakan ini Pak Dokter. Dari Ibu Maya ya bertanya, Dok, tolong tanya apakah buah lemon bisa untuk detox, Dok? Apakah buah lemon bisa untuk detox dan menyembuhkan lambung? Itu pertanyaannya seperti itu, Dok. Silakan, Dok. Oke, kalau kita spesifik sih khusus lemon itu, jadi intinya sih semua buah itu bisa untuk detox. Prinsipnya adalah detox yang dimaksud ini kan adalah mau mengistirahatkan tubuh kita. Termasuk saudara-saudara kita yang sekarang ini lagi puasa, itu kan sebenarnya detox. Detox di mana eh, tubuh kita dibuatnya itu kelaparan. Kalau kami sebutnya sih autofagi. Jadi dibuat kelaparan supaya yang dia konsumsi adalah eh, itu yang jelek-jeleknya tuh. Misalnya yang sel-sel tumor kecil dan sebagainya gitu. Nah, kalau detox yang saya pahami adalah yang seringkali untuk usus adalah itu tadi menggunakan buah. Jadi dihilangkan semua yang karbohidrat, protein dan sebagainya, cuma makan buah aja. Nah, itu bisa sih Bu dari mau dari melon, pepaya, mangga yang mudah aja didapatkan gitu ya. Cuma saya enggak kurang tahu apakah khusus untuk lemon saja. eh, tapi yang saya tahu adalah buah itu bisa membantu. Misalnya cukup buah dan sayur saja. Nah, itu saya dikonsumsi. Sehingga harapannya adalah usus kita dibuatnya itu dalam kondisi tidak banyak bekerja, lebih banyak, lebih mudah kan kalau serat itu kan sebenarnya sulit dicerna ya, sehingga dia numpang lewat aja gitu, diserap apa namanya vitamin-vitaminnya, sebaiknya langsung dibuang, makanya membantu untuk proses BAB di belakangnya itu ya, gampang keluar. Nah itu menurut saya sih detox yang paling alami. Nah sedangkan kalau misalnya tadi untuk lambung, kami sih pernah coba, mungkin nanti tadi sorry Pak Alex, nama ibunya bertanya. Dengan Ibu Maya tadi, Dok. Ibu Maya. Betul. Ibu Maya, saya tidak tahu apakah sudah pernah mencoba eh, ini jeruk nipis. Jeruk nipis ini tahu ya jeruk nipis ya, yang biasa untuk diperas itu kan untuk makanan macam-macam gitu. Kita pernah mencobanya untuk lambung, tapi waktu itu bukan untuk sih. Waktu itu lambungnya itu ada ditemukan luka. Cuma mungkin ini akan berbeda masing-masing orang. Cuma yang kami sudah coba ke beberapa teman yang sempat di endoskopi kemudian ditemukan ada luka dalam lambungnya itu menggunakan perasan jeruk jeruk nipis. Jadi jeruk itu meskipun kita eh, ke-
secara fisik itu asam, tetapi sifatnya itu basa dalam lambung kita. Jadi kita menggunakan eh, rumusnya itu hari pertama sampai 1 bulan ya. Hari pertama itu 1 biji jeruk diperas pagi-pagi eh, masih kosong perutnya, bisa dicampur dengan air sedikit atau diminum langsung. Hari kedua itu 2 biji sampai hari ke-10, 10 biji. Setelah itu mulai dikurangi 9, 8, 7 sampai 1 gitu. Nah, ternyata hasilnya bagus. Jadi artinya ketika perut kita kosong, jeruk ini membuat suasana bahasa dalam lambung kita dan itu ternyata membantu dalam proses perbaikan dalam ininya luka yang di lambungnya itu. Namun nanti bisa dicoba secara pelan-pelan gitu ya. Termasuk kedua adalah gigi kita itu digunakan dengan baik gigi. Gigi. Ketika kita makan, upayakan dikunyah dengan baik. Kalau hitungannya sih sampai 32 kali gitu ya. Cuma kan kita susah juga kalau misalnya sambil makan sambil hitung gitu ya, kunyah-kunyah sampai 32 kali. Yang penting prinsipnya adalah kita makan digigit dengan baik sampai lunak, sampai hancur, menjadi seperti bubur gitu, baru kita telan. Kemudian upayakan setelah kita makan, itu jangan dulu minum air. Kira-kira setengah jam lah atau 1 jam setelah itu baru minum air. Apalagi minumnya itu teh manis lah atau es teh atau teh sebagainya karena itu bisa mengganggu penyerapan zat besi kita. Jadi harapannya adalah makanan kita yang berupa seperti bubur tadi itu dia berupa gumpal-gumpalan itu lebih mudah dicerna sehingga membuat lambung kita itu tidak mudah untuk apa ya, tidak berat kerjanya gitu. Jadi itu harapannya bisa membantu untuk mengistirahatkan termasuk yang tadi yang saya katakan terkait dengan puasa. Kalau sekarang kan lagi ngetren tuh intermittent fasting dan sebagainya itu bisa dicoba. Tapi lagi-lagi sangat tergantung dengan kondisi kita, jangan langsung ekstrim gitu ya, pelan-pelan saja. Karena toh selama ini kita juga kalau misalnya tidur kan misalnya terakhir kali makan jam 7 malam, besok pagi baru breakfast gitu kan. Harusnya kan sudah intermittent fasting 12 jam, harusnya sudah bagus. Nah, kita pun beberapa teman itu sampai 22 jam. Itu sangat bagus untuk apa ya, merecovery tubuh kita dan membuat kita lebih khusus kita lebih baik. Demikian Bu Maya. Oke. Semoga menjawab ya Ibu Maya. Terima kasih Pak Dokter. Kami lanjut mungkin nih pertanyaan yang terakhir Dok untuk malam hari ini dari Ibu Leni ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Dokter, Dok, bagaimana konsumsi buah sebelum makan? Saya ulang ya. Bagaimana konsumsi buah? Apakah sebelum makan atau setelah makan? Dan jam berapa? Mungkin seperti itu Berapa maksudnya. jam? Thank you, Dok. Iya. Dan juga ditambah juga dengan di bawah sih Pak Alex ada tambahan juga buah pantangan untuk penderita diabetes. Oh, betul. Ya, Ya, ada sama dari dari Bu tambahan. Leni juga. Betul. Silakan, Dok. Jadi kan kalau buah itu yang terbaik adalah sebelum makan Bu Leni. Jadi harapannya itu kita makan buah dulu. Kan seringkali gitu tuh, kita makan dulu, baru buahnya dijadikan pencuci mulut gitu ya, menurut masyarakat gitu. Nah, kalau yang terbaik memang adalah buah dulu kita makan, kurang lebih setengah jam baru kita mulai makan yang lain. Kalau boleh, usul, saran saran kami, makan karbohidratnya itu terakhir. Jadi buah, kemudian setengah jam kemudian masuk dengan protein atau sayur, supaya harapannya apa? Karbohidratnya itu jangan terlalu banyak. Kan kalau kita mulai dengan karbohidrat duluan, maka dengan nasi, dengan artinya bercampur lah ya, karbohidrat, protein, sayur gitu kan, itu nanti eh, apa ya? Soalnya otak kita itu agak lambat untuk dapat laporan dari lambungnya. Kita sudah kenyang loh ini sudah penuh gitu kan. Stop lah. Jadi muncullah rasa kenyang gitu ya. Tapi kalau kita buatnya bertahap begitu, bahkan kita sarankan tuh makanya tuh pelan-pelan saja gitu. Masih berhubungan dengan tadi yang konsumsi pelan-pelan 32 kali itu harapannya adalah supaya kita cepat merasa kenyang dan karbohidratnya itu jangan terlalu banyak gitu. Karena sumber masalah utamanya itu kan di situ, apalagi pada penderita diabetes. Jadi harapannya itu bukan dalam sisi buahnya yang dipantang, tetapi komponen karbohidrat ini yang kita batasi. Dan eh, kalau kita lihat beberapa pedoman seperti untuk diabetes, hipertensi,
itu seringkali jalan utama yang disarankan dokter adalah modifikasi gaya hidup. Obat, insulin, dan sebagainya itu biasanya belakangan. Dan masih balik lagi yang tadi yang cerdik, aktivitas fisik. Karena menurut kami, aktivitas fisik itu bisa membuat insulin kita itu nggak cepat resisten, atau dia bisa bekerja seperti mobil yang membawa glukosa yang kita makan itu masuk ke dalam sel-selnya dan bisa beraktivitas dengan baik gitu ya. Sehingga saran kami adalah itu tadi buah, kalau buah dulu, kemudian setengah jam kemudian protein dan sayur, kemudian nanti karbohidratnya. Kalau boleh memilihnya karbohidrat kompleks, boleh nih. Misalnya beras merah ataupun ubi jalar merah gitu ya. Itu lebih baik. Jadi ketika kita makan tidak membuat kadar gula dalam tubuh kita itu cepat spike atau naik gitu. Jadi pelan-pelan gitu ya. Tapi tetap tidak boleh menyepelekan saran dokter ya. Misalnya seseorang itu sudah misalnya pakai obat anti diabetes yang diminum atau pakai insulin itu tetap harus dijalankan gitu. Jangan sampai di sini dengar gitu kan, oh katanya eh, bisa hilang gitu kan. Jadi tetap aja dipakai dulu, nanti pelan-pelan akan membaik kok. Artinya saya selalu percaya bahwa penyakit seperti diabetes atau hipertensi itu bisa reverse, bisa kembali lagi. Bahkan sejenis kanker pun seperti kanker kolon itu kita lihat beberapa penelitian itu bisa kembali apa ya, bisa hilang tanpa tanpa operasi dan sebagainya dengan kita mengubah pola hidup kita dan membuat tubuh kita itu jadi strong kembali atau dia memperbaiki dirinya sendiri. Nah, salah satunya tadi dengan berpuasa ataupun fasting. Semoga bisa menjawab dan membantu Bu Leni. Oke, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih juga Ibu Leni yang sudah bertanya ya. Semoga jawabannya menjawab ya daripada pertanyaan dari Ibu Leni tadi. Baiklah, untuk ini mungkin sudah selesai ya, Dok ya, acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Dokter yang sudah dari awal sampai akhir acara menemani kita semua. Mari kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memberikan reaction kembali kepada Pak Oki, Pak Oki Yensi dengan reaction jempolnya mungkin atau love-nya silakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di webinar online pada malam hari ini. Baiklah, sebelumnya kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin juga bertanya di luar online ini, silakan Bapak Ibu melakukan pertanyaannya di WhatsApp grup yang sudah kami sediakan. Langsung saja bisa menanyakan langsung dengan admin yang sudah ada di grup tersebut. Kemudian seperti biasa, sebelum kita mengakhiri acara kita malam pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita abadikan bersama, boleh ya Bapak Ibu ya, dengan membuka kameranya bersama. Kita bersama-sama melakukan sesi foto terlebih dahulu sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini. Silakan saya beri waktu untuk membuka kameranya masing-masing. Kita abadikan bersama acara pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Silakan admin saya dibantu untuk mengabadikannya dengan hitungan dari saya mungkin. Dibantu Ibu Miami ya. Boleh Bu? Ready Bu? Oke, saya hitung mundur ya atau hitung langsung ya. Dengan hitungan 1. Baik, Ibu Miami sudah ready? Oh ya, oke. Baik, kita abadikan bersama Bapak Ibu sekalian. Saya hitung dari 1, 2, 3. Ya. Oke, slide selanjutnya ada? Cukup? Saya hitung lagi, slide selanjutnya 1, Ya, boleh. 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir acara. Dengan berakhir sudah sesi foto tadi, maka berhasil sudahlah acara kita pada malam hari ini. Sekian dari saya Alex, undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di webinar online selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua, salam vegetarian, salam vegan. Terima kasih.
Sampai jumpa. Makasih Pak Alex. Terima kasih semua. Di bumi pertiwi kami berdiri teguh dengan cinta kasih untuk semua makhluk. Sejak 98 kami bersatu menyebarkan damai dalam setiap langkah. Cahaya harapan bagi bumi lintas agama, budaya dan bangsa. Bersama kita wujudkan visi mulia untuk hewan, kesehatan dan bumi tercinta. Kami pilih jalan penuh belas kasih, lawan krisis iklim, pangan dan air, dengan pola hidup yang berkelanjutan. Kilo pergerakan pola hidup nabati dari Sabang sampai Merauke bergema, veganisme untuk masa depan dunia. IBE satu hati, satu jiwa, membangun dunia tanpa kekerasan. Mari kita ciptakan perubahan, langkah kecil dampak besar untuk semesta. Cinta kasih universal terus mengalir, cegah pandemi, tantang global warming, edukasi dan literasi kami berikan untuk setiap insan jalani hidup sehat. Festival, seminar dan bakti sosial menyatukan komunitas dalam harmoni. Tidak ada lagi air mata hewan, tidak ada lagi bumi yang terluka. Dengan veganisme kita beri